Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya di rumah? Tentunya kalian dalam keadaan yang sehat ya. Baik, berjumpa kembali dengan Pak Guru untuk belajar bahasa Indonesia. Tentunya materi baru yaitu tentang teks petunjuk penggunaan alat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadina biya wa rasulah. Robi zidni ilma warzukni fahma. Amin. Nah, anak-anak semuanya sudah siap belajar di rumah? Ya, tentunya kalau sudah siap, siapkan buku paketnya, kemudian buku catatannya. Simak video pembelajaran dari Pak Guru dengan baik. Mari kita mulai menyimak video berikut ini. Baik anak-anak, mari kita mulai penjelasan Pak Guru yang pertama. Apa itu teks petunjuk? Nah, di sini Pak Guru sampaikan bahwa teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi sebelum kita memulai suatu pekerjaan atau menggunakan alat, alangkah baiknya kita cari dulu teks petunjuknya supaya pekerjaan kita tidak mengalami kesalahan. Penjelasan selanjutnya, apa tujuan teks petunjuk? Nah, di sini tujuan teks petunjuk yaitu bertujuan untuk menjelaskan penggunaan suatu alat atau barang atau menjelaskan langkah-langkah melakukan suatu pekerjaan. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, bahwa teks petunjuk itu membantu kita dalam melaksanakan pekerjaan ataupun saat kita akan menggunakan suatu barang. Nah, di sini mengurangi risiko kemungkinan kesalahan dan kemudian sesuai dalam menggunakan atau melaksanakan pekerjaan yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah, ini adalah manfaat atau tujuan teks petunjuk. Tentunya kalian mempunyai pengalaman dalam misalnya menggunakan suatu alat atau melaksanakan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita tidak jauh dari petunjuk-petunjuk dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Teks petunjuk yang sering kita jumpai misalnya pada peralatan rumah tangga, barang elektronik, ataupun petunjuk dalam melakukan pekerjaan. Biasanya kita temui jika di barang-barang elektronik itu sebelum kita menggunakan alat tersebut ada peringatan atau cara menggunakan alat tersebut. Untuk contoh yang lain, pada saat kita melakukan pekerjaan, sederhananya jika kalian ingin mengikuti tes. Nah, di situ ada petunjuk-petunjuk dalam mengerjakan dan menjawab soal dengan benar. Nah, di situ kalian sering menemukan teks petunjuk dalam suatu pekerjaan yang akan kalian kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu tadi, dalam mengerjakan soal sering sekali kalian temui. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri teks petunjuk? Mari kita simak ya anak-anak ya. Ciri-ciri teks petunjuk sebagai berikut. 1. Berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, disampaikan atau disajikan secara berurutan. 3. Menggunakan kalimat perintah yang jelas tentunya ya, dan tidak bermakna ganda atau sering disebut ambigu. Jadi berisi cara menggunakan seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Dan disampaikan atau disajikan secara berurutan. Jika disajikan secara tidak urut, akan berakibat kesalahan pada suatu pekerjaan dan penggunaan alat. Akibatnya alat atau pekerjaan kita akan menjadi kacau ya, alatnya akan cepat rusak karena tidak sesuai dengan penggunaan yang telah dicantumkan. Menggunakan kalimat perintah yang jelas.
biasanya kalimat perintah itu diakhiri tanda seru ya. Pak Guru lanjutkan penjelasan yang selanjutnya. Bagaimana membuat teks petunjuk dan kalimatnya? Nah, di sini menggunakan kalimat perintah diakhiri tanda seru di akhir kalimat. Yang kedua, menggunakan bahasa singkat, jelas, dan deskriptif. Artinya deskriptif itu memaparkan ya. Kemudian selanjutnya disampaikan dengan intonasi tinggi atau naik ya, menyesuaikan tadi kalimat perintah ya. Kemudian selanjutnya kata yang berada di awal biasanya diikuti dengan partikel lah. Contohnya ambillah, potonglah ya. Itu ada partikel lah dari kata dasarnya, berimbuhan lah. Selanjutnya, cantumkan hal-hal yang harus dihindari menggunakan kata seperti jangan, tolong. Contohnya, tolong jangan dekatkan colokan di samping air. Nah, itu ada kata yang harus dihindari ya. Selanjutnya, sertakan ilustrasi berupa gambar pendukung. Jadi kalau kalian ingin membuat teks petunjuk, berarti kalian sertakan gambar pendukung. Contohnya, ingin membuat teks petunjuk menggunakan kipas angin, atau ingin membuat teks petunjuk tentang menggunakan blender ya, karena ingin membuat jus. Nah, di situ disertakan gambar pendukung. Baik, Pak Guru tampilkan contoh teks petunjuk menggunakan kipas angin ya. Nah, di situ teks petunjuknya nomor 1, bunyi kalimatnya adalah colokan steker kipas angin pada stop kontak. Jadi steker itu adalah ujung kabel itu yang nantinya kalian masukkan ke 2 lubang di stop kontak ya. Stop kontak itu yang menempel di tembok ya. 2, tekanlah. Nah, ini ada partikel lah. Jadi kata dasarnya tekan mendapat partikel imbuhan di belakang lah. Jadi tekanlah 1 tombol angka pada kipas angin. Petunjuk nomor 3, tekanlah tombol pemutar pada bagian belakang kipas angin agar menyebar ke seluruh ruangan. Jadi kipas angin pada gambar itu mempunyai tombol pemutar di belakang ya. Jadi kalau yang sering kita jumpai itu tombol pemutarnya di depan. Nah, kipas angin tersebut memiliki tombol pemutar di belakang. Nah, tentunya ini adalah contoh sederhana teks petunjuk menggunakan kipas angin. Banyak sekali teks petunjuk yang bisa kalian cari di internet. Nah, di situ mungkin bisa kalian jadikan referensi untuk belajar. Baik anak-anak, sudah menyimak pembelajaran Pak Guru dalam materi teks petunjuk menggunakan sesuatu ya. Nah, tentunya jangan lupa dicatat, kemudian dipahami, karena ini semua berkaitan dalam kehidupan sehari-hari yang kalian lakukan. Sekiranya Pak Guru akhiri materi pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Pak Guru ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.